Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al-Fatihah sunnah Syekh Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Al-Usyai bin Ahmad Al-Asfani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Saniki tentang walimah. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wal walimatu alal ursi utawi walimah berpesta alal ursi ing atase pernikahan iku mustahabbatun dan sunahaken. Wal ijabatu lan utawi mendatangi undangan ilaiha maring walimatul ursi iku wajibatun wajib illa min udhrin kejaba krana udzur. Jadi pesta pernikahan itu hukumnya sunnah. Sedangkan mendatangi walimatul ursi, pesta pernikahan itu hukumnya wajib. Kecuali ada udzur. Terus faslun utawi iki iku fasal suci. Wa taswiyatu utawi padha madakne menyamakan fil qasmi ing dalem gilir baina zaujati ing dalem antarane pira-pira bojo iku wajibatun wajib. Wala yadkhulu lan ora mlebu ora masuk sapa suami walayadkhulu lan ora masuk sapa suami ala ghairil maqsumi ing atase sak liyane istri sing digilir. Adik sana adik. Wala yadkhulu lan ora mlebu sapa suami ala ghairil maksumi ing atase sak liyane istri sing ala ghairil maksumi ing atase sak liyane gilir laha kedue suami. Napa niki laha niki kedue sapa al li ghairi hajatin kedue krana sebab tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Nah, ini bab apabila seorang laki-laki itu berpoligami, memiliki lebih dari satu istri, bisa 2, 3, atau 4. Kalau di mazhab Syafi'i istri maksimal 4. Nah, kewajiban suami itu menggilir istri-istrinya itu hukumnya wajib. Dan ketika misal Zaid ini memiliki istri Aisyah sama Zainab. Nah, ketika menggilirnya itu harus gantian, Zainab sama Aisyah, besoknya Zainab lagi, besoknya Aisyah. Nah, suatu saat ketika waktu gilirnya Aisyah tetapi masuk kepada Zainab itu nggak boleh, harus sesuai. Nah, contoh ya, Zaid menikahi A, B, C, D, 4 istri. Nah, ketika
waktu gilirannya yang A, tetapi Zaid ini ingin masuk ke yang ingin bersama dengan si C. Nah ini nggak boleh, karena memang jatahnya si A. Hari pertama si A, hari kedua ke B, hari ketiga ke C, hari keempat ke D. Nah terus digilir seperti itu. Kalau memang waktunya si A, ya harus si A, nggak boleh ke yang lain, ke istri yang lain, itu nggak boleh. Lighairi hajatin, kecuali ada keperluan. Nah, kalau ada keperluan baru boleh. Nah, misal istrinya yang waktu digilir itu sedang haid. Nah, kalau haid kan nggak boleh jima, makanya itu merupakan ada hajat. Itu baru nggak apa-apa. Kalau tidak ada hajat itu nggak boleh. Wa idza arada lan ana kalane bermaksud, ari kalane bermaksud sapa suami safaro ing lelungan pergi, akroa moko mengundi sapa suami bainahuna ing dalem antarane bojone, wa kharaja lan metu sapa wa kharaja lan lunga utawa metu sapa billati suami billati kelawan istri takhruju yang keluar laha kedue alati opo al-qur'atu undian. Jadi ketika suami ini hendak bepergian, ini berpergiannya ini pergi jauh, misal dari Banyuwangi ke Jakarta. Nah, istri-istrinya ini harus diundi. Siapa yang akan ikut kepada suaminya, diundi. Ketika yang keluar adalah si A, ya nanti si A ini yang diajak oleh suaminya. Kalau yang B yang diajak, nah ini yang B yang diajak. Tapi kalau Kyai Madura nih nggih kirangan, cuma niki mireng katanya sih, katanya. Kalau Kyai Madura itu kan biasanya itu istrinya lebih dari satu, istrinya itu 2 atau 3 atau 4. Nah ini kiai yang di Madura sana, di Pulau Madura sana. Nah ini biasanya kalau kiai diundang, ini istri-istrinya dibawa kalau Madura. Beda kalau kiai Jawa. Kalau kiai Jawa itu kebanyakan ya ada yang istri lebih dari satu ada, tapi kebanyakan istrinya satu kalau di Jawa itu. Itu memang sudah mungkin tradisi, sudah tradisi. Kalau logikanya ada kiai, logikanya kenapa kiai itu istrinya banyak? Nah itu katanya muridnya Mbah Maimun itu. Nah nanti kan gusnya itu kan bisa meneruskan, bisa menyebar agama, itu alasannya seperti itu. Tapi Buya Hamka itu bapaknya itu poligami, tapi Buya Hamka sendiri nggak mau poligami. Itu katanya siapa kiai itu nggak pengen kayak bapaknya kan. Buya Hamka itu alim orang Buya Hamka itu tahun berapa menjadi menteri agama kalau nggak salah, itu tahun berapa itu. Tapi mun seto. Nah niki kalau ada laki-laki memiliki istri lebih dari 2 atau lebih dari 1, nanti kalau bepergian, nanti istri yang ikut itu diundi. Kenapa kok diundi? Nah itu alasannya yang saya dengar, ini alasannya kalau nggak diundi itu akan ada kecemburuan. Berarti kan mengarah ke seseorang. Tetapi kalau diundi, undian itu kan tidak mengarah ke salah satu istri, tetapi acak, random. Nah, jadi untuk mencegah kecemburuan. Kalau nggak diundi, kalau dipilih, nanti istri yang lain bisa cemburu. Nah, itu alasan yang saya dengar seperti itu. Wa idza tazawwaja lan rikalane ngrabi sapa
wong lanang jadi datan ing bojo ing anyar, berarti bojo anyar. Khosoha moko khususne sapa wong lanang ha ing jadidah sing baru bisab layalin kelawan pitung bengi. Ingkanat lamun ono sapa jadidah istri yang baru iku bikron perawan. Wa bisalatin lan kelawan telung bengi 3 malam. Ingkanat lamun ono sapa jadidah istri yang baru iku tayyiban janda. Jadi jika laki-laki itu menikah yang kedua atau ketiga atau keempat, ini kalau yang dinikah itu gadis, maka diberi 7 malam bersama istri yang baru. Jadi tidak menggilir istri yang lain, 7 malam khusus bersama istri yang baru. Kalau istri yang dinikahi itu gadis, tapi kalau yang dinikahi itu janda, diberi waktu 3 malam. Ya, kalau gadis 7 malam, kalau janda 3 malam. Wa idza khofa lan ari kalane wedi sapa rajul nusuzal mar'ati ing nasune bojo wa purike bojo nggih purike wong wadon wa adhal moko nuruti wa adhaha lan nuturana sapa rajul ha ing mar'ah wa adha mongko nuturana sapa rajul ing mar'ah wa adhaha moko nuturana rajul ha ing mar'ah fa in ayatnya apa namanya fa in abad moko lamun nyegah sapa wadon ilan nusuza angin nesu hajaroha moko ninggalo sapa rajul ha ing mar'ah ditinggalkan. Jadi kalau mau datangi, mau menggilir sama istrinya, kemudian mau ngumpuli istrinya, mau menjima istrinya, kemudian istrinya marah, nesu, purik. Nah, si rajul ini, si suami itu ya pergi. Ya pergi, ditinggalkan, istrinya ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan itu nyingkrih, bahasanya itu nyingkrih, ditinggalkan. Fa in aqomat moko lamun jumeneng sapa wadon alaihi ing atase rajul hajaroha moko tinggal sapa wadon fa'ing akomat mundi-mundi. Oh ngeten. Fa'ing akomat moko lamun tetep bangkang. Fa'ing akomat moko lamun tetep bangkang sapa mar'ah alaihi ing atase rajul hajaroha moko ninggalne sapa rajul suami ha ing mar'ah wa dharabaha lan gepuk sapa rajul suami ha ing mar'ah. Ngoten. Jadi yang pertama tadi suami mendatangi istrinya mau jima. Nah, istrinya purik ngamuk. Untuk yang pertama suaminya pergi meninggalkan di Jarno. Terus kemudian kalau istrinya itu tetap tetap marah, tetap membangkang. Nah, ini yang berikutnya ini membiarkan atau meninggalkan wa dzoroba dan memukulnya, gepuk. Nah, istilahnya itu yang gepuk yang biasa, jangan keras-keras. Gepuk hanya untuk peringatan. Apalagi kalau di Indonesia ini nanti masuk ke ADART. Ya sewajarnya lah, gepuk sewajarnya.
Jangan sampai terjadi apa namanya? Terjadi ADART, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau bab seperti ini lebih mengarah, lebih baiknya itu mengarah ke ilmu tasawuf, disabari, didongakne. Nah, itu lebih baik seperti itu. Kalau memang dalam hukum fikih itu memang kalau istrinya membangkang pada suaminya ya dijarno, terus kalau bangkang ya dipukul, itu menurut hukum fikih. Tetapi selayaknya apa namanya, alangkah baiknya kalau memang istrinya itu pure ya didoakan, terus didungani. Ya kenapa ya, soalnya istri itu kan ibu dari anak-anak. Nah, nanti kalau marah kan ya enggak bagus juga. Didongakan semoga menjadi lunak, lebih baik. Nah, itu kalau ngarah ke tasawuf. Tapi kalau ngarah fikihnya ya dipukul. Nah, diperhatikan lah. Nggih, KDART, laham sesama manusia. Tapi ini nanti masuk ke ADART. Tapi hukum Indonesia ya bagus lah kalau dijadikan seperti itu. Jadi kan apa namanya, kekerasan adu fisik ini nanti akan terhindari. Mungkin ya cuma kalau bentak-bentak ya biarnya disabari, ayolah sabari. Nggih. Tapi untuk mulan. Nggih, ngajar. Nggih. Nggih, ngajar tata krama. Tapi lah santri ini Mbah Maimun niku carane wis pokok lah bojo purek tinggal ngopi. Ngelak purek mulih tak sik purek budal meneh ngopi katose ngoten. Guse niku napa? Gus saking napa Narukan gadah pondok tafid. Ya, solusine nggih niku, lak bojone purek nggih tinggal dolan cangkruk ngopi, engko mulih lak jek nesu neh wis cangkruk meneh ngopi mulih. Jangan asal ada pertengkaran lah di rumah. Nah, fikih memang keras lah fikih. Sampai niki wayas kutulan gugur binusyuzi kelawan sebab nusus, sebab nesu pure. Apa kosmuha menggilir, wa nafaqo tuha lan memberi nafaqoh. Nah, kalau nesu pure, nah itu si suami itu bisa gugur menafakoi secara batiniah dan lahiriah. Jadi sudah gugur kewajiban menafkahi istri, itu sudah gugur. Nah, malah keras lah teng fikih. Jadi kalau pure pertama ditinggal, terus kalau masih pure yang kedua ditinggal tapi dipukul. Kalau tetap masih ngamuk, ya sudah berarti kewajiban sudah tidak ada kewajiban menafakoi, dan menjima itu sudah nggak ada kewajiban, biarkan. Nah, ampun niku sakniki lanjut pembahasan faslun utawi iki iku fasol suci wal khulu niki wal khulu utawi khulu iku jaizun boleh ala iwadin ing atase ganti maklumin yang diketahui, ganti yang diketahui, wa tamliku dan memiliki bihi sebab khulu sapa almar'atu wong wedok berarti istri nafsaha ing awak dhewene mar'ah wala raj'ata lan ora ana rujuk lahu keduwe suami alaiha ing atase mar'ah illa binikahin kejaba kelawan nikah jadidin kang anyar. Nah, khulu itu pegatan tapi permintaan dari istri itu boleh. Nanti ada pembahasan talak. Kalau talak itu suami ke istri, tetapi kalau permintaan dari istri ke suami itu namanya khulu.
Nah, khulu niku misal Zaid sama Zainab itu nikah suami istri. Tidak ada kecocokan. Nah, Zainab ingin pisah sama Zaid. Makanya Zainab mengajukan khulu kepada Zaid. Zainab memberikan uang 1 juta kepada Zaid untuk khulu. Nah, kalau khulu diterima, khulu berjalan lancar, nah pisah berarti. Nah, di dalam khulu ini tidak ada istilah namanya iddah, masa iddah. Jadi langsung pisah. Dan tidak bisa dirujuk. Kalau ingin kembali lagi ya harus nikah baru. Nikah anyar, nikah baru. Zainab minta khulu kepada Zaid. Dikasih uang 1 juta. Nah, terjadi khulu, pisah. Nah, ketika itu pula sudah pisah. Kalau ingin kumpul ya harus nikah baru. Nggak bisa Zaid rujuk. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa. Itu nggak boleh. Harus nikah baru. Wa yajuzu lan boleh apa al khulu fit duhri ing dalam suci, wa fil haidi lan ing dalam haid, walayal hakulan ora ketemu apa khulu al muhtaliata ing wong wadon apa at-tolaku tolak. Jadi boleh khulu itu dalam keadaan suci maupun haid. Itu boleh. Tapi kalau tolak itu kalau nggak salah harus dalam keadaan suci kalau nggak salah. Nah, nanti ada pembahasan kalau masalah talak. Nah, kalau khulu ini pisah tetapi permintaan istri. Ini boleh istri dalam kondisi suci maupun dalam kondisi haid, itu boleh. Dan ketika khulu ini tidak ada hukum, tidak sama dengan hukum tolak. Sesuatu hukum tolak itu tidak berlaku di hukum khulu. Nah, wala yalhaqu lan ora ketemu al muhtaliata ing wong wadon sing khulu apa at-tolaku tolak. Jadi hukum tolak itu tidak masuk ke khulu. Hukum talak itu tidak masuk ke dalam khulu. Tidak sama. Kalau tolak bisa rujuk, kalau khulu itu enggak bisa rujuk. Nah, ini kalau laki-lakinya nakal ini enggak mau menalak. Kalau menalak, kalau di Indonesia itu kayaknya ngasih uang. Saya enggak tahu kalau masalah ini. Si laki-laki nakal, enggak mau menalak, tetapi maunya di khulu. Kenapa enggak mau nalak? Nah, kalau ditalak tidak mendapatkan uang, kalau khulu nanti si laki-laki mendapatkan uang. Nah, itu kalau akal-akalan si laki-laki. Kalau nakalan seperti itu. Ya. Nah, niku bab khulu, tentang khulu, sekarang bab tentang talak. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wa tolaku utawi talak iku dzarbani rong macem. Sorihun rupane secara sorih, secara jelas, wa kinayatun lan secara sindiran. Fasorihu moko utawi talak secara sorih, secara jelas iku salah satu telu al-fatin piro-piro lafat. Dimudahkan Salah satu al-fadin telu piro-piro lafat. Rupane at-tolaku tolak, wal faroku lan pisah, wasaroku lan melepas. Jadi kata-kata jelas. Jadi tolak itu
ada dua, tolak secara kata-kata yang jelas dan tolak dengan kata-kata yang sindiran. Kalau yang jelas itu saya menalak, nah itu jelas. Saya pisah, nah itu jelas. Saya melepas, nah itu jelas. Jelas talak itu talak sorry. Sorry jelas. Walayaf takiru lan ora butuh apa sorry hutolaki tolak sing jelas, tolak sing soreh ilan niati maring niat. Wal kinayatu utawi tolak kinayah iku kullu launin saben-saben lafat ihtimala kang mengku utawa kang mengandung apa lafat atau lako ing talak. Jadi talak yang sorih itu jelas. Jelas ya seperti tadi itu talak, terus pisah, melepas. Nah, itu kata-kata jelas. Nah, kalau menggunakan tolak sorih dengan kata-kata yang jelas, ini tidak membutuhkan yang namanya niat. Entah itu niat atau tidak, kalau sudah mengatakan seperti itu, berarti sudah terjadi talak. Bahkan ketika kita bermain kata-kata bermain-main dengan kata-kata talak, ini sudah terjadi talak. Ini bahayanya tolak sorih ini. Misal main film, ternyata bintang filmnya itu suami istri. Nah, di film itu ada adegan penalakan misal. Nah, itu walaupun itu hanya sebuah film sandiwara, itu sudah terjadi talak kalau sorih. Kalau yang sorih itu jelas terjadi. Walaupun nggak niat, walaupun itu hanya sandiwara, itu tetap terjadi yang namanya talak. Tetap itu tidak butuh niat. Nah, tetapi kalau kinayah, nah kinayah ini beda lagi. Kinayah itu sindiran. Setiap kata-kata yang ada yang mengandung maksud menalak. Ya, sampean mulya sampean mulya. Nah, itu kata-kata sindiran. Nah, itu kalau nggak niat ya bukan talak. Terus nah enten kasus niki teng pundi niki. Enten tiyang mantun niku ngomong ngeten. Wis kowe duduk apa ngene iki duduk bojoku. Nah, itu apakah itu tolak soreh atau tolak kinayah? Ini pernah ini ada orang curhat ke Gus. Nah, Gus itu yang cerita. Sampai nak ngene-ngene lak ngengkel, iki duduk bojoku gak ngene iki. Nah, itu kata Gusnya itu apa namanya? Bukan tolak soreh, tetapi kinayah. Kalau yang mengatakan itu ada niatan menalak, itu terjadi talak. Kalau tidak ada niatan itu, nah berarti nggak terjadi talak. Karena kata-kata itu kan apa namanya kekiasan, kejengkelan, bukan kata-kata talak. Nah itu masuk ke talak kinayah, kiasan. Tinggal apa namanya, kue duduk bojo lak ngene iki duduk bojoku yang brengkel ya. Nah itu bukan tolak soreh itu. Kalau tolak soreh itu jelas pisah apa putus, nah itu soreh apa soreh. Kalau yang tadi itu bukan, masih kinayah. Dia perlu ada niatan atau tidak. Kalau nggak ada niatan, itu berarti tidak. Itu kemarin itu katanya sampai takut apa namanya takut terjadi talak ini. Katanya itu si laki ini si istrinya itu Neng, soalnya Neng. Terus si laki ini santri, bukan Gus, bukan kiai. Jadi karena ada keluarga seperti ini itu biasanya derajatnya itu kan lebih tinggian Nengnya, biasanya kan seperti itu. Nah itu sampai berkata seperti itu kemarin ceritanya Gusnya. Tapi orangnya saya nggak tahu, cuma Gusnya yang cerita ke jamaahnya pengajian seperti itu. Terus pundi ini kok tasik tebih
lan niatin. Nggih. Wa ghairuhu lan liyane talak. Endi-endi niki. Wal kinayat utawi talak kinayah iku kullu lafdin saben-saben lafat ihtima lil tolaki yang tamalat tolaku kang mengku atau mengandung apa lafat talak wa ghairuhu lan liyane talak wa yaftakiru lan butuh apa talak kinayah ilan niati maring niat. Nah ini maring niat. Kalau niat ya enggak jadi. Ya tadi. Nah, terus pun wan nisa'u fihi dzarbani. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.